3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4786. Ledakan. Kekuatan tinju yang besar menyapu, dan tangan yang sangat kuat dari gerbang kaisar tanda batu terbuka. Setiap jari berisi kekuatan tertinggi, memancarkan cahaya langit, rune berkedip, dan kekuatannya berantakan, seperti jerat, membunuh Qin Chen. Blokade. Inilah yang mereka diskusikan sebelumnya. Zhu Feng dan mereka bergandengan tangan untuk menghentikan Si Kongzhen, sementara yang lainnya membunuh Qin Chen dan membuat keributan. Sebelumnya, Si Kongzhen menyebut Qin Chen sebagai orang dewasa. Itu selalu benar atau salah? Qin Chen adalah pelakunya yang membunuh jejak Kaisar Si. Oleh karena itu, selama Qin Chen bisa dibunuh, itu akan dianggap sebagai balas dendam atas jejak Kaisar Si. Di saat yang sama, kematian Qin Chen juga bisa digunakan. Dalam sekejap, dia mengganggu pikiran Si Kongzhen. Benar saja, melihat ini, Si Kongzhen langsung menunjukkan keterkejutan dan kemarahannya. Tuan. Ledakan. Si Kongzhen meraung, dan embusan napas keluar dari tubuhnya. Dia ingin secara paksa menerobos belenggu Zhu Feng dan pergi untuk menyelamatkan Qin Chen. Haha, Si Kongzhen, jangan buang energimu. Kamu tidak bisa menembus belenggu di bawah upaya bersama kita. Zhu Feng tertawa dan meraung. Para dewa di tubuhnya berguling dan menekan Qin Chen. Selain itu, 3 tetua tertinggi di belakangnya juga menembak bersama untuk mendesak rune. Rune yang mewakili kekuatan tertinggi jangka menengah terus melonjak di sini. Keempat pria kuat bergandengan tangan untuk menekan istana iblis kun yang dipamerkan oleh Si Kongzhen dalam sekejap. Instan. Di kejauhan, murid dari Lin Yuan Supreme menyusut. Zhu Feng dan yang lainnya sudah siap. Sepertinya Kaisar Simak juga sedikit waspada dengan kursi ini. Guru Agung Lin Yuan bergumam. Di bawah pukulan seperti itu, saya khawatir bahkan dia tidak dapat mematahkannya dengan mudah. Jelas bahwa orang-orang di gerbang Si Candy takut akan kegagalan pertemuan konsultasi, jadi mereka sengaja meninggalkan backhand untuk bertindak setelah kegagalan konsultasi, untuk meninggalkan Maha Guru Lin Yuan. Gerbang Kaisar Tanda Batu, artinya dalam. Di satu sisi, pelindung Nikong Dharma benar-benar ketakutan dan buru-buru berteriak, "Tuan pintu." Meskipun dia adalah seorang pria di dekat gerbang suci jurang, minatnya telah lama terikat pada tanah suci Sikong. Tanah suci Sikong makmur, dia makmur, tanah suci Sikong mati, dia tidak akan mati, dan dia akan mundur dari pusat kekuasaan. Namun, menghadapi permohonan pelindung Nikong Dharma, Guru Lin Yuan menggelengkan kepalanya sedikit, yang membuat pelindung Nikong Dharma menjadi pucat. Dia mengerti apa yang dimaksud pemimpin sekte itu. Duduk di gunung dan saksikan pertarungan harimau. Gerbang suci Lin Yuan hanya bersedia bekerja sama dengan pemenang. Siapapun yang menang, gerbang suci Lin Yuan akan segera bekerja sama dengan pihak lain dan mencaplok kekuatan pihak lain tanpa resiko apapun. Mengapa tidak? Bocah ini, aku khawatir dia akan mati. Si Kongzhen sedikit gegabah. Maha Guru Lin Yuan menggelengkan kepalanya dengan lembut, tetapi dia tidak bermaksud bergerak. Ledakan. Di hadapan publik, mereka melihat bahwa telapak besar gerbang batu kaisar segera ditekan seperti gunung, dan segera datang ke kepala Qin Chen. Sisi kekosongan ini, langsung meledak, menjadi abu. Qin Chen akan jatuh. Tiba-tiba, Qin Chen, yang duduk bersila di sana, tiba-tiba berdiri. Tidak ada kepanikan dan ketegangan di wajahnya. Yang muncul adalah ketidakpedulian tanpa akhir. Qin Chen menatap ke langit dan tiba-tiba mencibir, "Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati, tapi aku berani melakukannya pada Ben Sao. Mari kita buat keputusan cepat. Jangan sia-siakan di sini. Sudah waktunya." Ketika suara itu jatuh, tubuh Qin Chen tiba-tiba berdiri tegak dan menjadi sangat tinggi dalam sekejap. Dia melambai ke telapak tangan besar. Ledakan. Itu seperti bintang-bintang runtuh dan langit runtuh. Di hadapan publik, semua orang melihat pemandangan yang tak terlupakan. Qin Chen melambaikan telapak tangannya. Telapak tangan tertinggi seperti langit menghilang dalam sekejap. Itu rapuh dan rentan. Kemudian, telapak tangan Qin Chen telah mencapai yang tertinggi di depannya. Satu tangan seperti mengambil ayam dan mencubit leher yang tertinggi dalam sekejap. Apa? Adegan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir.
Mereka histeris. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mata mereka menatap sekeliling. Keok. Banyak orang menghirup udara dingin, dan tenggorokan mereka tercekik, seolah-olah mereka akan mati lemas di tempat. Mustahil. Maha Guru meraung, dan kekuatan bergulir di tubuhnya mengalir keluar, mencoba menerobos belenggu Qin Chen, tetapi itu sia-sia. Biarkan kekuatan gelapnya melonjak seperti gelombang yang mengamuk, tapi membombardir Qin Chen. Setelah badan, tapi tidak bergerak, langsung dipatahkan. Lemah, terlalu lemah. Ben Shao mengatakan bahwa kamu gerbang si Candy akan mati sendiri. Kamu tidak hanya tidak ingin bertobat, tetapi juga ingin melakukan sesuatu pada Ben Shao. Ngomong-ngomong, Ben Shao membunuhmu dulu hari ini dan mencabut gerbang si Candy-mu nanti. Mata Qin Chen dingin, dan semua orang tidak melihat tindakannya. Dia hanya mencubitnya dengan lembut, dan dengan embusan, tetua tertinggi berteriak, dan tubuhnya langsung dimusnahkan, hanya menyisakan jiwa nihilistik. Tidak. Kemudian, jiwanya langsung dicubit dan diledakkan oleh Qin Chen, dan dia ketakutan sesaat. Ledakan. Sumber dan jiwa tertinggi yang bergulir bergegas ke tubuh Qin Chen dalam sekejap, yang diserap dan disimpan olehnya dalam sekejap. Ini. Seorang tetua tertinggi awal terbunuh seperti semut mol yang sepele, sehingga semua orang yang hadir tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Kejahatan. Puncak Zuwu meraung, wajahnya berubah secara dramatis, dan kekuatan aslinya naik ke langit, berubah menjadi Skynet, dan menyelimuti masa lalu menuju debu Qin. Ledakan. Setiap benang sutra Skynet mengandung kekuatan jalan yang luar biasa. Hukum evolusi kekuatan jalan terdiri dari kekuatan magis dan misteri yang hebat. Itu bergemuruh dan menutupi segala arah, dan dunia berubah warna. Jangka menengah tertinggi? Tidak. Itu hanya supremasi jangka menengah dari resesi, tapi itu sudah cukup. Mata Qin Chen acuh tak acuh. Ketika dia datang ke benua batu giok hitam, dia tidak bertarung dengan Maha Guru menengah yang sebenarnya dari keluarga gelap. Meskipun Zhu Wufeng telah memasuki kayu mati dan setengah melangkah ke peti mati, dia telah melakukan kontak dengan negara tertinggi jangka menengah, dan dapat dianggap sebagai Maha Guru jangka menengah. Kekuatan tertinggi. Itu juga bisa mencerahkan Qin Chen. Qin Chen mencibir dan meniup tinjunya. Dalam sekejap, dia melihat dua kekuatan gelap yang mengerikan berkembang dalam kehampaan. Akar itu diringkas menjadi benang sutra oleh kekuatan ilahi yang besar, dan kemudian meledak menjadi suara berderit dalam sekejap, dan kemudian meledak dalam sekejap. Buka celah dan terbang menjauh. Kekuatan tertinggi di periode tengah diserap oleh Qin Chen dan dirasakan dengan hati-hati. Pada saat yang sama, Qin Chen melangkah keluar dan mencibir, ini kemampuanmu. Dengan kekuatan ini, apakah kamu ingin membunuh Ben Shao? Tidak tahu harus berbuat apa. Berlututlah. Qin Chen menepuknya dengan tangan besar, seolah-olah Tianzu telah runtuh, dan tiba-tiba runtuh. Telapak tangannya seperti gunung suci kuno, yang langsung menutupi Zhu Wufeng. Bab 4787. Zhu Wufeng meraung, dan semua orang melihat bahwa tubuh seperti dewa sebelum Zhu Wufeng ditekan sedikit dan menjadi lebih pendek. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Serangkaian suara kaget terdengar, dan semua orang di gerbang suci Lin Yuan tampak ketakutan. Mereka melihat pemandangan ini dengan luar biasa dan tidak dapat menerima apa yang terjadi di depan mereka. Zhu Wufeng, tuan tua gerbang si Candy, bahkan orang kuat yang lebih tua sebelum Lin Yuan tertinggi, ditekan oleh Qin Chen, anak laki-laki yang begitu muda. Sungguh luar biasa hanya dengan memikirkannya. Tidak mudah untuk menekan kursi ini. Zhu Wufeng meraung, dan pupilnya mengeluarkan bayangan tebal, dan nafas asli naik dari tubuhnya. Dia akan bekerja keras dan berjuang sampai mati. Dia ditekan oleh seorang pemuda seperti Qin Chen, yang membuat wajahnya merah dan hatinya menderita rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fase Dharma Ilahi, pukulan yang tak tertandingi. Fase Dharma Agung yang agung di kepala Zhu Wufeng tiba-tiba meledak dan berubah menjadi lautan tak berujung. Seluruh orangnya ada di lautan dan berubah menjadi keberadaan Raja Kegelapan. Dia menabrak langit untuk menyingkirkan debu Qin. Perbudakan dari. Ini adalah langkah pembunuhan yang hebat. Kekuatan berat terus-menerus membombardir kekuatan Qin Chen dan mendorong Qin Chen kembali.
Kekuatan-kekuatan tertinggi jangka menengah memang memiliki beberapa cara. Qin Chen bergumam dan mencibir di dalam hatinya, karena di bawah persepsi Qin Chen dan pembusukan darah Raja Gelapnya, esensi dan peredaran kekuatan tertinggi jangka menengah Zhu Feng telah sepenuhnya dikuasai oleh Qin Chen. Kekuatan darah Raja Kegelapan memiliki efek khusus untuk menekan semua kekuatan gelap. Itu curang. Apakah ini kekuatan tertinggi tengah? Di telapak tangan Qin Chen, kekuatan tertinggi jangka menengah dipadatkan. Itu adalah kekuatan tertinggi jangka menengah yang dikendalikan oleh Qin Chen sebelum Zhu Feng. Kekuatan tertinggi jangka menengah ini dinyalakan oleh Qin Chen. Saya tidak tahu sudah berapa kali sengit, sederhana dan sederhana. Hua, Qin Chen baru saja keluar. Dengan raungan, lautan tak berujung langsung ditembus oleh Qin Chen, dan kemudian Zhu Feng jatuh, terbang ke kejauhan dan berteriak. Hari ini, Ben bilang dia akan membunuhmu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Qin Chen melangkah maju. Dengan hanya satu langkah, dia memperpendek jarak antara keduanya dan memukul telapak tangan. Terlepas dari ribuan perubahan Zhu Feng, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan ini. Dengan suara keras, dia sepertinya dipukuli sampai rata dan memercikkan darah kemana-mana. Tidak. Di luar, orang-orang kuat dari banyak gerbang batu menandai Kaisar mencoba yang terbaik untuk mengelilingi pengendalian diri. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua meraung. Beberapa tidak ragu untuk menghabiskan kehidupan asli mereka dan mengorbankan kekuatan sihir mereka yang tiada taraf. Satu persatu, mereka menampilkan jimat tertinggi periode tengah untuk menekan Qin Chen dan menyelamatkan Zhu Feng. Bahkan, ketiganya membakar jimat tertinggi jangka menengah mereka bersama-sama, dan asal internal mereka terbakar. Mereka bertekad untuk menyelamatkan Zhu Feng. Kalau tidak, begitu Zhu Feng mati, mereka bertiga tidak akan pernah hidup. Bahkan jika mereka melarikan diri dari gerbang suci Lin Yuan, mereka akan disalahkan di masa depan. Hahaha, lawan dari ketiga kelinci kecilmu adalah aku. Si Kong Zhen tertawa, dan Istana Iblis Kun mendesaknya untuk mengaum. Istana yang menjulang tinggi dan besar itu benar-benar seperti gunung. Itu sangat ditekan dan menjebak tiga master tertinggi bersama-sama. Pergi. Di antara tiga krisis tertinggi, mereka meraung, dan satu demi satu tidak menghindari gerakan menahan gempa Si Kong. Pada saat yang sama, jimat tertinggi jangka menengah yang mereka perlihatkan terus meningkat dan langsung mengalahkan Qin Chen. Tiga pita tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Sangat kejam. Tiga orang kuat dari gerbang Kaisar yang terguncang, terlepas dari diri mereka sendiri, juga ingin membunuh bocah itu. Ini adalah keputusan paling bijaksana untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao, karena mereka tahu bahwa mereka hanya dapat bertahan hidup jika mereka membunuh satu orang terlebih dahulu. Jika tidak, jika kedua penguasa Tanah Suci Si Kong bersatu, mereka akan mati. Sayangnya, bocah itu sedang sekarat. Ada tiga jimat tertinggi jangka menengah, dan itu masih merupakan ledakan diri yang membakar sumbernya. Tertinggi jangka menengah tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Bagaimana bocah itu bisa menolaknya? Sayang sekali jika dia bisa ditangkap hidup-hidup. Dia masih sangat muda dan memiliki kekuatan sihir seperti itu. Dia pasti punya rahasia besar. Sayangnya, tidak mungkin. Gerbang Kaisar Simak hanya bisa membunuhnya pada saat pertama dalam krisis. Dia tidak bisa terlalu peduli. Di gerbang suci Lin Yuan, seorang pria kuat yang terkenal berbicara satu demi satu. Ledakan. Di hadapan publik, tiga jimat yang terbakar tiba-tiba memasuki tubuh Qin Chen dan mengeluarkan bau kehancuran langit dan bumi. Ya, mata dari tiga master tertinggi dan Zhu Feng menunjukkan ekstasi. Tuanku, Si Kong Zhen terkejut. Meskipun dia tahu kekuatan Qin Chen luar biasa, kultivasinya terlalu lemah. Jika dia terluka parah oleh ketiga jimat itu, dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya. Untuk sementara waktu, dia cemas dan khawatir. Dalam raungan sengit, semua orang membuka mata mereka dan sepertinya melihat tulang Qin Chen yang patah. Tapi saat berikutnya, mata mereka melebar. Ledakan. Qin Chen dikelilingi oleh cahaya gelap, dan kekuatan gelap mengelilinginya seperti bintang yang menahan bulan. Setelah kekuatan tiga rune tertinggi membombardirnya, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu benar-benar ditelan oleh pasukan khusus dan tidak bisa terkejut. Monster macam apa bocah ini? Bagaimana mungkin?
Tiga kekuatan tertinggi semuanya berteriak histeris saat ini. Kekuatan tertinggi jangka menengah, benar-benar kuat. Di sisi lain, Qin Chen melayang di langit dan bumi, dengan rambut panjang beterbangan di langit, seperti iblis. Setelah memasuki tubuhnya, kekuatan rune tertinggi jangka menengah ini dengan cepat disempurnakan dan diserap olehnya. Darah Raja Gelapnya dapat menekan semua kekuatan gelap. Di antara mereka, jika kekuatan gelap pada kekuatan tertinggi cukup kuat, itu juga dapat menimbulkan masalah baginya, tetapi kekuatan yang disimpan dalam rune ini lebih mudah diserap. Bagus sekali, Zhu Feng, perang lagi. Qin Chen menelan kekuatan rune gelap. Dia merasa bahwa dia penuh dengan kekuatan yang melonjak dan ingin menerobos sang jenderal kapan saja, tetapi dia tahu bahwa itu hanya ilusi. Tetapi dia tetap mempertahankan otoritas dan kesombongan tertinggi di periode tengah. Sapu semuanya. Qin Chen melangkah maju, telapak tangannya mendesak lagi dan lagi, bayangan tinju dan serangan kekerasan mengelilingi Zhu Feng. Zhu Feng melawan dengan liar dalam serangan badai Qin Chen, tapi itu sia-sia. Di bawah serangan Qin Chen, dia mundur lagi, dan tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Bab 4788. Setiap serangan Zhu Feng dimusnahkan oleh Qin Chen. Selama pertempuran, Qin Chen juga dengan cepat merasakan kekuatannya dan memahami kekuatan sebenarnya dari yang tertinggi di jangka menengah. Tuanku, tiga master tertinggi lainnya terkejut dan marah, dan ketakutan muncul dari lubuk hati mereka. Saya melihat bahwa Zhu Feng seperti bola, dipukul dengan kepalan tangan dan kaki. Dengan masing-masing telapak tangan, terdengar suara fragmentasi tulang yang mendebarkan, bercampur dengan gagasan runtuhnya berbagai hukum. Nak, kursi ini melawanmu. Zhu Feng masih melawan, membakar kehidupan, hukum keruntuhan, mengubah darah menjadi api yang mengamuk, mengerahkan kekuatan sihir yang tak tertandingi dan memainkan gerakan pembunuhan yang luas. Putus asa, ambil langkahku, perang Tuhan dan liar. Daging dan darahnya kabur dan dagingnya runtuh, tetapi Zhu Feng, yang masih memiliki kekuatan bertarung, melawan lagi. Hampir. Ben Shao sudah tahu kekuatanmu, tapi jadi, kurangi kematian Ben Shao. Setelah pertempuran, Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang yang tertinggi di tengah semester. Dalam benaknya, segala macam ide terlintas, dan telapak tangannya sangat lugas. Kekuatan gelap dalam tubuh Qin Chen dimainkan sepenuhnya. Seluruh orang tampaknya menjelma sebagai dewa iblis. Dia mengulurkan tangannya yang besar, menangkap bintang dan bulan, menekan penutupnya, langsung menghentikan semua gerakan Zhu Feng dan menekannya secara langsung. Seluruh situasinya seperti kunpeng menukik dari langit dan mencapai 90.000 mil. Begitu dia terbang ke bawah, dia menekan seekor burung pipit. Tidak peduli bagaimana burung gereja melawan, dia tidak bisa menggoyahkan bulu kunpeng. Pada saat ini, terutama banyak pelindung dan sesepuh Dharma di gerbang suci Lin Yuan melihat pemandangan ini, dan hati mereka benar-benar dingin. Pemuda ini tidak bisa merasakan seberapa kuat nafas kultivasinya, tetapi ketika dia bertarung, dia seperti setan gila. Dia tak terkalahkan, bahkan Mahaguru Lin Yuan tampak bermartabat. Meskipun dia tidak takut pada Zhu Feng dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhu Feng, Qin Chen memberinya perasaan bahwa dia lebih mendominasi, lebih kuat, dan tak tertandingi daripada pemimpin pintu suci. Musuh dari mana datangnya sosok pemberontak ini? Saya tidak bisa mengolahnya di daratan Heiyu. Bahkan di benua gelap, saya belum pernah melihat atau mendengarnya. Begitu orang seperti itu tumbuh, saya akan berada dalam bahaya. Mesin, siapa orang ini? Pikiran Mahaguru Lin Yuan berkedip-kedip hebat, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Wawasannya alami dan luar biasa. Orang lain mungkin hanya melihat keganasan Qin Chen, tetapi dia memperhatikan banyak hal dari sikap Si Kongzhen dan kekuatan teroris Qin Chen. Sama seperti kilat pikirannya berputar. Ledakan. Kekuatan sihir tertinggi Zhu Feng akhirnya hancur total, dan ki gelap di tubuhnya meledak dalam sekejap. Dengan momen ketika kekuatan gelap di permukaan tubuh Zhu Feng pecah, telapak tangan Qin Chen telah sepenuhnya ditekan, dan Zhu Feng mengirimkan teriakan melengking yang ekstrim, yang sepertinya merupakan panggilan terakhir pada saat kematian, atau ingin meledak. Hukum sihir. Bertarung dengan Qin Chen dengan putus asa. Namun, ketika jeritan itu setengah jalan, itu diam.
Sepertinya seseorang menjulurkan tenggorokannya, memadamkan api, tidak bisa bergerak, dan tertekan. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Zhu Feng telah sepenuhnya ditekan. Tidak ada ketegangan. Mereka bahkan tidak bisa meledak. Orang kuat di tingkat tertinggi jangka menengah tidak bisa bekerja keras. Seberapa kuat bocah ini, tuanku? Selamatkan Tuan Zhu Feng. 3 master tertinggi lainnya, Qi marah, mata merah, tangan bergantian, memainkan kekuatan sihir tak terbatas, menyerang Qin Chen, mencoba menyelamatkan Zhu Feng dari tangan Qin Chen. Seranganmu sama sekali tidak melukai Ben Shao. Qin Chen melangkah maju dan membiarkan semburan sihir hitam membombardirnya satu demi satu, tetapi dia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Sebaliknya, kekuatan bergulir sesaat terpesona oleh darah Raja Gelap di tubuhnya saat menghubungi tubuhnya. Penghilangan. Saat ini, saya masih keras kepala dan menekan kursi ini. Si Kong Zhen mendengus dingin dan mendesak Istana Iblis Kun. Dengan dengungan, ribuan rune pecah di Istana Iblis Kun dan ditekan dalam sekejap. Itu seperti jerat langit dan bumi, menekan ketiga guru tertinggi sekaligus. Pemimpin sekte, tidak mungkin terus seperti ini. Kita harus menyelamatkan Zhu Feng, atau kita akan menyalahkan gerbang si Candy pada kita saat gerbang si Candy dan yang lainnya jatuh di sini. Ya, pemimpin sekte, sekarang gerbang si Candy dan tanah suci si Kong bertarung. Jika keduanya kalah, tidak apa-apa, tapi sekarang gerbang si Candy tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika gerbang si Candy jatuh sepenuhnya, bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari gerbang suci Lin Yuan? Di antara orang-orang di dekat gerbang suci jurang, Gu Suye, pelindung Jidi Dharma dan yang lainnya mengubah warna kulit mereka dan berbicara dengan cemas. Pada saat yang sama, bau busuk melonjak dari mereka untuk melancarkan serangan guntur ke Qin Chen dan si Kong Zhen. Karena mereka tahu jika semua orang di gerbang si Candy mati di sini hari ini, posisi mereka di gerbang suci juga akan tertantang. Pelindung Jidi Dharma, pemimpin sekte telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada pihak yang akan membantu. Apakah Anda ingin melawan kehendak pemimpin sekte? Ketika pelindung Mikong Dharma melihat ini, dia maju selangkah dan mencibir. Apa yang bertentangan dengan keinginan pemimpin sekte? Kami hanya mempertimbangkannya dari perspektif gerbang suci. Jika orang suci Sikong membunuh gerbang si Candy sepenuhnya, saya akan kehilangan sarana negosiasi di gerbang suci Lin Yuan dan hanya bisa pergi ke Yang Hitam. Ya, kami benar-benar memikirkan gerbang suci. Gu Suye dan pelindung Jidi Dharma berkata lagi dan lagi. Oh, apakah kamu masih ingin menjadi musuh Ben Shao? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berbalik, dan pelangi ilahi keluar dari pupil matanya. Kekuatan berat meledak. Nak, bukankah kamu? Gu Suye mendengus dingin dan hendak maju, tetapi dia dihentikan oleh Maha Guru Lin Yuan sejenak. Yang mulia, saya berkata di gerbang suci Lin Yuan bahwa saya tidak akan ikut campur dalam rasa terima kasih dan kebencian antara dua kekuatan Anda, jadi saya tidak akan ikut campur. Harap tenang, Lin Yuan Maha Guru mengangkat tangannya ke arah Qin Chen. Tuan pintu, diam, teriak Maha Guru Lin Yuan. Leng Li menyapu matanya, Gu Suye dan yang lainnya ganas, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Bersenandung. Qin Chen mendengus dingin, mengabaikan Lin Yuan Supreme dan yang lainnya, dan melihat ke puncak Zhu. Kamu masih ingin menantang Ben Shao? Ben Shao akan membiarkanmu melihat apa yang terjadi jika orang ini menyinggung Ben Shao. Rong. Qin Chen mengambil Zhu Feng di tangannya dan tiba-tiba mencabik-cabiknya. Daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, serta sumber kekuatan magis, diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen, dan kemudian tersebar di seluruh tubuh Qin Chen, yang ditekan dan disempurnakan oleh darah Raja Gelapnya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.